Saya pengen cita-cita pengen punya sekolah sendiri suatu saat nanti. Yes. Ternyata tahapannya tangga menuju ke sana, saya harus punya bisnis terlebih dahulu. Ini ada apa ini? Karena begini loh, partai politik itu identik ya dalam bayangan banyak orang, saya khususnya itu kan sesuatu yang licik ya kan. Ini mohon maaf ya, nanti dikoreksi kalau saya salah. Penuh dengan intrik, bahkan juga bermain kotor dan yang semisalnya lah. Tapi kalau saya masuk ke dalam kekuasaan, saya berpolitik, saya bisa hadir di dalam eksekutif ataupun legislatif. Saya bisa membangun 100 sekolahan, saya bisa membangun 100 rumah Quran, bahkan ribuan pun bisa. Semakin tinggi level kebijakannya, semakin besar asas kemanfaatan yang bisa kita buat. Mohon maaf, karena banyak sih Mas Mujahid contoh sebelumnya gitu yang berlalu ya. Orang-orang yang awalnya baik, tapi begitu dia terjun di dunia politik, ini menjadi ya tercemar gitu kan, tanda kutip terkontaminasi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi teman-teman bersama saya Burhanuddin, masih di Yuk Podcast, Yuk Mari Kita Sehat. Nah, hari ini pas banget teman-teman dalam rangka atau momen Sumpah Pemuda. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang pemuda, kali ini kita kedatangan seorang tamu yang menurut saya dia masih muda dan penuh karya. Kita langsung saja, yaitu Mujahid. Oke. Apa kabar? Ini saya panggil Mas aja ya? Iya, boleh. Mas Mujahid, gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Mujahid, langsung saja. Kita saat ini berada di momen Sumpah Pemuda. Nah, hampir setiap pergerakan bangsa dalam sejarah ini ya, mulai dari tahun 1908 dengan kebangkitan nasional, kemudian 1928 Hari Sumpah Pemuda, selalu, dan terakhir 1998 ya, masa reformasi, selalu pemuda ini menjadi pelopor. Apa kira-kira hari ini yang kita bisa maknai dari Hari Sumpah Pemuda? Bisa dekat-dekat. Oke, siap. Jadi memang pemuda itu kan punya sesuatu yang spesial. Dia berada, kalau di kategori umur, dia ada di masa produktif. Jadi semua hal yang ada di dalam diri seorang pemuda itu produktif. Entah itu fisiknya, entah itu otaknya, lagi gesit-gesitnya gitu kan. Itu yang membuat pemuda itu jadi pelopor utama di setiap momentum. Kalau kita bicara bangsa, pemuda punya modal besar untuk melakukan perubahan besar. Dan sejarah sudah membuktikan itu ya. Sejarah sudah membuktikan. Terus kayaknya pemuda juga punya masa-masa kegelisahan ya. Betul itu ya? Betul. Jadi memang kemampuan menjawab tantangan zaman, tantangan lingkungan di mana dia berada, itu bisa jadi sebuah kegelisahan tersendiri, ya kan? Tapi kegelisahan itu adalah pertanda baik. Kalau dia hadir kegelisahannya, tanda dia akan membuat sebuah perubahan. Justru kita khawatir kepada pemuda-pemuda yang tidak ada rasa gelisahnya. Nggak ada gelisahnya, ya kan? Karena saya sendiri merasakan, ya kan, saya kok perasaan tidak ada gunanya hidup ini, ya kan? Apa yang harus kita? Itu awal kita untuk bisa berpikir jauh lebih panjang. Apa yang ada di sekitar kita bisa lihat, akhirnya menghasilkan sebuah hal yang lebih produktif. Jadi harusnya memang anak muda itu penuh karya. Harus gelisah ya, supaya bisa dapat karyanya. Nah, dengan gelisah sehingga dia timbul rangsangan-rangsangan imajinasinya, dia itu harus diwujudkan, betul ya. Nah, cara mewujudkan dari imajinasi itu, rangsangan-rangsangan akibat kegelisahan itu harus bentuknya seperti apa? Jangan dibunuh gelisahnya. Jangan dibunuh. Dikejar terus. Kalau penasaran tentang satu hal, pelajarin sampai dapatkan informasi yang banyak hal tentang apa yang digelisahkan, sampai kita bisa masuk ke dalam hal tersebut. Nanti ketemu sendiri jalannya. Oke, saya udah bisa mulai menemukan nih. Berarti seperti Mas Mujahid sekarang nih ya. Saya lihat backgroundnya seorang pengusaha. Apakah itu juga bentuk dari sebuah kegelisahan pada awalnya? Ya, saya punya istri orang Babulu. Akhirnya saya berdomisili di Babulu. Saya melihat di Babulu ini ada
investasi industri perkebunan yang banyak, kemudian ada lokasi persawahan yang luas. Nah, di situ saya gelisah, ini saya hadir di tengah perputaran keuangan yang sangat besar. Perputaran pertanian itu kan besar, perputaran perkebunan, kalau di Babulu kita sebut ada perkebunannya Astra, ada perkebunannya GMK Gawi Makmur, ada sumber sawit itu ya. Itu kan uang besar semua. Ini saya kok nggak bisa ngapa-ngapain nih. Dari situ saya kemudian belajar lah. Saya belajar, ternyata sangat banyak sekali peluang yang bisa digarap oleh anak muda, khususnya kalau kita bicara Babulu, apalagi lebih luas kita bicara PPU, sangat besar potensi PPU. Oke, langsung konkretnya, jadi sekarang apa nih bidang usahanya nih yang Mas Mujahid ambil? Saya mengawalin sebagai kontraktor perkebunan. Jadi saya pertama saya mengawali kegelisahan saya dengan saya bersilaturahim langsung ke perkebunannya Astra di STN sana. Saya langsung temui pimpinannya, Pak, saya anak muda, saya warga Babulu, saya mau bermitra dengan Astra. Apa yang saya bisa kerjakan di sini? Terus hasilnya? Hasilnya ya dari pembicaraan itu? Dari pembicaraan itu saya menyanggupin dari tawaran kemitraan, salah satunya di transportasi dan juga di manpower. Manpower itu supply manpower, tenaga kasar. Nah, tenaga kerja kasar yang kita supply di sana. Di sisi lain saya mengembangkan juga saya punya kebun, Mas. Saya punya kebun sawit pada saat itu sempat kita beli. Ternyata sangat lelah merawatnya, butuh dana yang cukup besar sampai dia punya buah. Akhirnya dari situ saya jalan, kok saya ini ngerawat sawit capek loh ya, keluar biaya. Kok ada orang yang punya kebun tapi dia tidak rawat, ini apa masalahnya ini kan gitu. Akhirnya ya gelisah lagi, saya datangin, apa Pak masalahnya Pak? Saya ambil satu kebun, pada saat itu 20 hektar kita datangin, apa masalahnya Pak? Oh, dia tidak punya orang yang jujur untuk ngerawatnya, dia tidak punya daya dukung untuk mengelola kebunnya. Dari situ saya nangkap, ini peluang bisnis. Masalah orang adalah bisnis buat saya. Jadi masalah orang adalah bisnis buat masalah orang adalah bisnis buat saya. Kalau saya bisa hadirkan solusi untuk masalah orang, maka itu peluang bisnis buat saya. Sekaligus membantu dia. Alhamdulillah dari pemikiran sederhana itu kami sudah mengelola ada sekitar, yang produktif hari ini ada 30 hektar yang kerjasama dengan kontrak berjangka 5 tahun dengan sistem bagi hasil tertentu, kami kelola dan berjalan, orangnya senang dan puas gitu. Yang itu yang punya kebun? Yang punya kebun. Berarti dia kalau panen dijual ke Mas Mujahid gitu? Enggak, bukan. Saya kelola, dia punya kebun yang tidak terawat, rumputnya tinggi, kalau bahasanya dia pruning ya, dia tidak pruning, dia tidak pupuk, dia tidak semprot hamanya. Itu saya hadirkan SDM, saya cari orang yang bisa mengerjakan itu semua, saya modalin, bersih, kemudian kalau sudah kita keluarkan buahnya lalu bagi hasil. Oh enggak, masalahnya saya tuh pernah lihat di ada punya loadingan kan? Itu juga salah satu. Itu apa lagi itu? Kalau itu ya kita kan karena apa namanya, kita mengelola kebun orang, akhirnya kita butuh penampungan nih, karena kan kadang tidak satu hari selesai dalam mengeluarkan buah itu. Akhirnya kita buat penampungan. Karena kita buat penampungan, kenapa kita tidak sekalian menampung buah-buah warga yang juga ingin sekalian kita beli gitu. Akhirnya kita ambil juga bisnis loading ram. Luar biasa. Oke, Mas Mujahid, balik lagi nih ke belakang tentang Sumpah Pemuda tadi. Dulu background pendidikannya apa? Saya S1 pendidikan kimia. Kayaknya juga pernah jadi guru ya. Iya. Jadi bisa, itu sekarang gurunya udah enggak lagi. Saya begitu lulus, saya sempat membantu di sebuah yayasan yang punya sekolah swasta di Penajam juga. Kebetulan kita sangat dekat dengan pengurus yayasannya, akhirnya saya diperbantukan di sana.
sedikit banyak juga mengelola manajemennya. Jadi sampai saya 2 tahun di sana, 1 tahun terakhir saya sebagai kepala sekolah. Nah, tapi menurut saya udah tuntas di pendidikan. Saya pengen lebih tinggi lagi. Saya pengen cita-cita pengen punya sekolah sendiri suatu saat nanti. Yes. Ternyata tahapannya tangga menuju ke sana, saya harus punya bisnis terlebih dahulu sehingga saya bisa menjalankan jiwa sosial saya di sekolahan itu. Nanti saya buat sekolah yang bagus yang bisa menolong orang banyak. Termasuk yang rumah Quran yang sedang saya mengawalinya dengan itu. Situ. Saya mengawalinya dengan itu. Jadi niatan kecil saya mulai dengan membuat rumah Quran yang jangka panjangnya kita nanti akan membuat, ini cita-cita, membuat sebuah sekolahan. Oke. Ini yang menarik buat saya itu ada switch-nya itu loh. Dari yang tadinya sebagai guru di itu employee kan, Yes. Pekerja, kemudian switch menjadi pengusaha. Ini kan mindset yang nggak gampang gitu loh. Nah, harusnya mindset yang sama itu juga dimiliki oleh pemuda sekarang ini gitu. Apa kira-kira yang bisa merubah mindset Mas Mujahid ya, dari yang sebelumnya seorang pekerja, yang mohon maaf ya, bukan berarti mengecilkan arti pekerja, Yes. tetapi menjadi pengusaha ini kan kalau di Indonesia ini cita-cita yang langka, bahkan mungkin awam, belum terbuka lah ya, untuk menjadi pengusaha. Tapi Mas Mujahid bisa switch itu. Saya pengalaman menjadi kepala sekolah 1 tahun di bawah sebuah yayasan. Dari situ saya berpikir bahwa sekolahan ini adalah lembaga sosial yang sangat tergantung kepada boleh dikatakan donatur lah, ya kan? Donatur yang bisa membuat sekolah itu lebih cepat mencapai cita-citanya untuk mendidik anak-anak yang berkarakter. Nah, ternyata untuk menuju ke sana ya kita perlu modal lah Benar. Dan saya ingin jadi pelaku. Saya tidak lagi ingin menjadi support atas yayasan orang lain. Jadi saya buat yayasan. Dari yayasan itu ternyata kita perlu hidup. Saya harus berbisnis gitu. Jadi atas dasar ingin bermanfaat lebih, kita harus berbisnis. Gitu. Sederhananya di situ. Ternyata alhamdulillah ketemu jalannya. Iya, artinya mental kita harus menjadi mental yang kalau bahasa dalam agama itu tangan di atas gitu ya. Oke, Mas Mujahid. Ya. Tadi bisnisnya di properti, di perkebunan, kemudian properti. Yang di properti ada lagi yang lainnya? Saya juga bergerak di properti. Bisnis awal saya sebelum di sawit sebenarnya di properti. Di properti ya. Iya. Tanah kapling. Ya. Jadi kita mengawalinya juga tidak dengan modal besar, tapi modal keberanian. Jadi menawarkan kerjasama, lagi-lagi kerjasama. Ada pemilik lahan yang dia pengen jual lahannya, tapi ternyata nggak laku-laku. Nah, saya menawarkan, saya konsep bagi hasil kita kaplingkan, ternyata lebih cepat lakunya, dan cuman dia diangsur gitu. Nah, dari situ saya juga punya cita-cita pengen membuat sebuah bisnis properti sampai di tingkatan developer perumahan gitu. Untuk sekarang masih di penjualan hanya sekedar di tanah kapling aja. Nah, cita-citanya nanti sebagai developer perumahan dan kontraktor di perumahan gitu. Jadi kalau ini ada satu bisnis di era milenial ini, anak-anak muda khususnya yang mereka yang punya jurusan sipil, kita ngerancang desain bangunan rumah orang dengan unik, dengan gaya yang kekinian, kita publikasikan di sosial media. Dan itu punya pasar tersendiri di tengah krisis kepercayaan kepada tukang gitu kan. Nah, itu juga, menurut saya punya market tersendiri juga. Jadi jangka panjangnya ke sana untuk properti. Jadi dua itu yang saya fokuskan. Sip. Ada satu yang catatan yang bisa saya tangkap. Ternyata Mas Mujahid itu kan sebenarnya, mohon maaf nih, waktu mengawali bisnis itu punya modal besar nggak sih? Enggak. Kalau lihat dari tadi kan kayaknya enggak ya. Berarti kalau gitu memang benar ya, bisnis itu tidak harus selalu bermodalkan dengan dana yang besar, enggak ya? Enggak mesti. Itu saya mengedepankan kolaborasi.
Prinsip saya apa namanya, orang perlu kemampuan memanage. Saya menjodohkan lah, ya kan? Saya menjodohkan orang punya aset, tapi dia tidak punya, tidak tahu cara mempekerjakan asetnya. Ya kan? Nah, saya menjodohkan nih orang punya aset, ini ada kerjaan saya jodohkan gitu. Karena gini loh, kebanyakan orang itu berpikirnya kalau bicara bisnis itu bicara modal, dan modal diartikan itu uang gitu. Ternyata enggak. Kepercayaan diri ternyata modal terbesar. Sejauh saya berbisnis. Mas Mujahid, ya ini masih ada rentetan dengan tema awal kita nih, Sumpah Pemuda ya. Karena menarik, Hari Sumpah Pemuda, kita hadirkan juga pemuda gitu, dan penuh karya ya tentunya. Nah, saya juga ada dengar-dengar ini, Mas Mujahid juga masuk ke partai politik. Ini ada apa ini? Karena begini loh, partai politik itu identik ya dalam bayangan banyak orang, saya khususnya, itu kan sesuatu yang licik ya kan. Ini mohon maaf ya, nanti dikoreksi kalau saya salah. Penuh dengan intrik, bahkan juga bermain kotor dan yang semisalnya lah. Apa sih yang melatar belakangi masuk ke politik gitu loh? Saya dulu kan bukannya udah zona nyaman, enak ya, usaha buat diri sendiri, jalan ya kan? Kenapa mesti repot-repot gitu loh? Saya dulu punya basic sebagai seorang aktivis pergerakan di kuliah dulu. Waktu di kuliah dulu. Jadi mimpin demo gitu kan. Tukang demo. Jadi ternyata jiwa itu masih ada ya. Kita kan sebagai aktivis itu punya kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa membantu orang melalui advokasi kebijakan, ya, dengan kebijakan. Jadi kebijakan kekuasaan itu sangat berpengaruh kepada masyarakat secara langsung. Waktu kami jadi aktivis itu bisa, jadi ada mahasiswa yang ternyata dia tidak mampu membayar uang kuliah, kami bantu advokasi dan dia sangat bersyukur dengan dibantu gitu. Nah, menurut saya dunia aktivisme yang sesungguhnya dalam memperjuangkan kebijakan dan memperjuangkan ide dalam mengelola negara, pemerintahan, itu salurannya di partai politik gitu. Jadi itu salah satu alasan kenapa saya terjun di partai politik, bahwa kita akan bisa punya kebermanfaatan yang lebih luas kalau kita punya kekuatan politik yang berkuasa, entah itu di pemerintahan daerah, legislatif ataupun eksekutif. Jadi untuk mengkonfirmasi bahwa politik itu identik dengan kotor, intrik, itu apa jawaban Anda ya? Di sana hanya perlu orang baik lebih banyak untuk mengubah wajah politik itu. Saya sekarang dengan berbisnis, ya kan tadi ditanya soal zona nyaman. Dengan berbisnis, saya hanya mampu membuat mungkin satu sekolahan, satu rumah Quran. Tapi kalau saya masuk ke dalam kekuasaan, saya berpolitik, saya bisa hadir di dalam eksekutif ataupun legislatif. Saya bisa membangun 100 sekolahan, saya bisa membangun 100 rumah Quran, bahkan ribuan pun bisa. Semakin tinggi level kebijakannya, semakin besar asas kemanfaatan yang bisa kita buat. Gitu. Jadi ya kita kalau bicara agama kita, kata Nabi kan sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Itu yang kemudian menjadi dasar saya berbisnis, itu yang menjadi dasar saya untuk berpolitik. Oke. Jadi politik itu sebetulnya benda netral ya. Netral. Jadi akan seperti apa tergantung siapa yang ngelola. Dan orang-orang baik kayaknya memang harus banyak di sana. Harus banyak. Teman-teman, ada yang tanyakan lagi? Dr. Wildan. Saya mau tanya sih ke Bang Mujahid ini. Soalnya kakak tingkat saya. Kakak tingkat. SMA kakak tingkat saya. Iya. Tadi kan Bang Mujahid bilang butuh orang baik di dalam. Apa yang pastilah tetap kalau misalnya kita mau masuk ke dalam dunia politik atau birokrasi dengan kriteria baik itu masih kurang kalau menurut saya. Kira-kira Mas Mujahid punya punya pesan atau saran atau apalah kedua kata yang pas untuk menggambarkan apa itu baik bagi dunia politik ya.
Makna baik dalam dunia politik tadi itu. Untuk anak muda. Nah, Khususnya anak muda. Iya. kan banyak anak muda ini yang apolitis ya kan. Iya. Jadi memang Karena gitu, mohon maaf, Ya. karena banyak sih Mas Mujahid contoh Yes. sebelumnya gitu yang berlalu ya. Orang-orang yang awalnya baik, Oke. tapi begitu dia terjun di dunia politik, ini menjadi ya tercemar gitu kan, tanda kutip terkontaminasi lah Yes. dengan yang kita bilang intrik-intrik tadi itu. Dan dia larut. Yang awalnya kita harapkan membawa perubahan, justru dia menjadi berubah oleh arus politik itu sendiri. yes. Jadi saya masuk di politik bukan baru-baru ini aja. Saya mempelajari tentang khususnya terjun di partai politik itu hampir 10 tahun yang lalu. Sejak saya lulus kuliah, saya sudah langsung berinteraksi dengan orang-orang politik. Dari situ saya mengambil intisarinya bahwa kita memang harus hadir di politik, ya, sebagai sarana memperjuangkan ide. Memang tidak banyak yang mau mengambil bagian di sini, ya kan? Bahwa kita ingin bermanfaat itu ada posnya masing-masing. Saya ingin bermanfaat bagi dunia kesehatan. Saya hadir sebagai tenaga kesehatan. Ya kan? Saya ingin bermanfaat sebagai dunia pendidikan. Saya hadir sebagai tenaga pendidik gitu. Tapi menurut saya muara dari semua itu adalah di politik, karena yang mengendalikan kebijakan tentang kesehatan itu adalah kebijakan politik. Mengendalikan tentang sistem pendidikan itu ada di kebijakan politik. Jadi gimana saya bisa merangkul semuanya? Kita merangkul semuanya. Kita bisa menghadirkan kebermanfaatan di dunia kesehatan, pendidikan, sosial, semua muaranya di politik. Ini pemikiran panjang saya kenapa saya hadir di politik, dan di era sekarang ini ya, tidak, kalau dikatakan memang banyak pemilih pemula yang masih apolitik ya, dia tidak mau mengambil bagian, tapi juga sudah mulai banyak yang tampil. Kalau statistiknya di pemilu 2019 sangat banyak kehadiran politisi-politisi muda yang duduk di kursi DPR. Itu akan terus meningkat angkanya nanti di 2024 ini. Nanti anak muda yang tampil di panggung politik jauh lebih banyak lagi nanti, gitu. Jauh lebih banyak lagi untuk mengambil bagian ini. Saya pikir. Dan itu termasuk presiden yang baik atau yang buruk? Itu sebuah baik ya? Itu baik. Menurut saya baik. Karena bonus demografi Indonesia ini kan sedang menuju ke arah bonus demografi tertinggi, yang mana masyarakat Indonesia mayoritas ada di usia produktif, yang mana itu anak muda gitu. Keterwakilan anak muda di dunia politik ini juga menjadi gambaran nanti bagaimana pengendalian bonus demografi yang besar ini. Oh, ternyata sebuah populasi yang besar yaitu anak muda punya keterwakilan yang besar juga di dunia politik, yang punya peran besar dalam mempengaruhi aktivitas produktivitasnya nanti mereka di sektornya masing-masing. Itu pemikiran saya. Oke. Gimana, Dok? Sudah terjawabkan ya? Ini memang visioner ya. Oke, Mas Mujahid, sebagai penutup mungkin, apa kira-kira yang di momen Sumpah Pemuda ini yang bisa Anda berikan ya, Mas Mujahid berikan, sekaligus juga memotivasi buat anak-anak muda yang saat ini kebanyakan ya, anak muda itu penuh dengan kegalauan, penuh dengan ketidakpastian masa depannya, apalagi di tengah-tengah era digital yang banyak sekali dirongrong pemikirannya itu, baik yang negatif juga yang positif. Silahkan. Saya sih mengajak ya teman-teman, khususnya anak muda, bahwa sekarang kita tidak punya alasan untuk tidak melakukan sebuah hal yang produktif. Kalau kita berada di dunia digital sekarang ini ya, itu nggak ada alasan untuk kita tidak melakukan hal-hal produktif. Kita bisa belajar banyak hal dengan sosial media sekarang. Kita bisa belajar banyak hal di YouTube. Kita mau jadi apapun, bahkan di desa sekalipun kita bisa gitu.
mengakses itu semua. Ayo kita tinggalkan hal-hal yang negatif, yang tidak produktif, kita beralih ke hal yang positif, memanfaatkan semaksimal mungkin sosial media buat berdagang, berbisnis, menuntut ilmu, semua bisa kita lakukan di era digital sekarang ini. Semoga ke depan dengan hadirnya anak muda yang produktif ini, apalagi kita dalam wacana sebagai ibu kota negara, bisa bersaing ke depannya dalam menyambut kebijakan pemerintah ini. Oke, luar biasa. Mas Mujahid, siap. Waktu kita terbatas. Oke. Next bisa kita sambung lagi ya. Terima kasih sudah hadir di studio ini. Terima kasih, saya sudah diundang. Oke, teman-teman, demikianlah perbincangan singkat kita yang saya yakin mendatangkan banyak inspirasi. Jangan lupa terus berkarya sedikit apapun dari hari demi hari yang kita lakukan. Sampai jumpa dan tetap di Yo Podcast. Yuk, mari kita sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.